Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Panglima TNI, Pak Kapolri, Pak Menteri Kesehatan, dan Kepala BNPB. Di hasil rapat tadi, Bapak Presiden memberikan penegasan terkait dengan operasionalisasi dan lapangan terkait dari pelaksanaan PPKM Mikro. Dan tadi dilaporkan kepada Bapak Presiden bahwa terdapat 87 kabupaten kota yang fasilitas rumah sakitnya sudah di atas 70% di 29 provinsi. Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden untuk terus menjaga kedisiplinan masyarakat tentang 3M, dan ini merupakan penugasan dari BNPB. Kemudian Bapak Presiden juga menyampaikan apa yang terjadi di lapangan dan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh TNI dan Polri, terutama untuk menangani di beberapa daerah yang kemarin tinggi duluan, yaitu di Riau, di Kepri, maupun Bangkalan ataupun Kudus. Nanti Pak Kapolri maupun Pak Panglima akan menjelaskan. Nah, kemudian Bapak Presiden juga mendorong terkait dengan ibu hamil, ibu melahirkan, dan bayi, balita, dan anak-anak untuk ditangani oleh BKKBN, sehingga BKKBN akan menangani secara khusus terkait dengan penanganan COVID untuk ibu hamil, ibu melahirkan, balita, dan anak-anak. Kemudian terkait dengan vaksinasi, jadi Pak Menteri Kesehatan akan menjelaskan bahwa arahan Bapak Presiden untuk segera ditingkatkan menjadi 1 juta di bulan Juli. Nah, tentu nanti Pak TNI dan Polri akan menyampaikan target-targetnya. Kemudian terkait dengan penebalan atau penguatan PPKM Mikro, arahan Bapak Presiden tadi untuk melakukan penyesuaian. Jadi ini akan berlaku mulai besok tanggal 22 sampai 5 Juli, 2 minggu ke depan, bahwa beberapa penguatan PPKM Mikro nanti akan dituangkan dalam instruksi Mendagri, yaitu yang pertama bahwa kegiatan perkantoran atau tempat kerja, ini baik oleh KL, sudah ada surat edaran daripada Menteri PAN. Demikian pula untuk pengaturan BUMN dan BUMD, ini di zona merah, ini work from home-nya 75%. Jadi bekerja di rumah 75%, sedangkan di zona non merah itu 50-50. Dengan penerapan prokes yang ketat, pengaturan waktu kerja secara bergiliran, jadi work from home-nya kalau bisa bergiliran agar tidak ada yang melakukan perjalanan atau mobilitas ke daerah lain. Dan ini tentunya akan diatur lebih lanjut baik oleh KL maupun pemerintah daerah. Kemudian kegiatan belajar mengajar, ini dilakukan kembali secara daring untuk di zona merah, dan zona lainnya tentu mengikuti pengaturan dari Kemendikbudristek yang sudah ada, dan dari aturan yang sudah ada memang zona merah itu sudah dilakukan secara daring mengikuti PPKM. Kemudian kegiatan sektor esensial, ini baik itu antara lain industri, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional, kemudian tempat kebutuhan pokok masyarakat, itu mulai dari supermarket, apotek, ini juga berjalan dengan regulasi dan dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan protokol kesehatan yang lebih ketat. Kalau industri ada IOMGI-nya tetap berlaku. Kemudian kegiatan restoran, warung makan, rumah makan, restoran, kafe, pedagang kaki lima, lapak jalanan, baik yang berdiri sendiri maupun di pasar ataupun di pusat perbelanjaan atau mall. Ini untuk kegiatan dine-in atau makan minum paling banyak 25% dari kapasitas, dan sisanya di take away ataupun dibawa pulang.
Dan layanan pesan antar atau bawa pulang juga sesuai dengan jam operasi restoran, jadi dibatasi sampai dengan pukul 8 malam. Nah, kemudian protokol kesehatan diterapkan secara ketat. Kemudian kegiatan di pusat pembelanjaan, mal ataupun pasar, dan pusat perdagangan jam operasional maksimal 2 sampai dengan jam 20, dan pembatasan pengunjung paling banyak 25% dari kapasitas. Kemudian kegiatan konstruksi, tempat konstruksi atau lokasi proyek dapat beroperasi dengan prokes dan ini dapat terus beroperasi. Kemudian kegiatan ibadah, baik itu tempat ibadah, masjid, mushola, gereja, pura, tempat ibadah lainnya, untuk zona merah sesuai dengan surat edaran daripada Menteri Agama, ini ditiadakan sementara sampai dengan dinyatakan aman. Nah, khusus terkait dengan kegiatan keagamaan untuk Hari Raya Idul Adha akan dikeluarkan SE tersendiri, surat edaran tersendiri yang mengatur tentang kegiatan termasuk penyembelihan hewan kurban maupun pembagiannya. Dan ini diatur dengan prokes dan Menteri Agama akan mengeluarkan surat edaran khusus untuk itu. Nah, zona lain tentu sesuai dengan peraturan Kementerian Agama dan prokes yang ketat. Kemudian kegiatan di area publik, ini fasilitas umum, taman umum, tempat wisata, dan area publik lainnya, zona merah ditutup sementara sampai dinyatakan aman. Kemudian zona lainnya diizinkan dibuka paling banyak 25% dengan pengaturan dari pemerintah daerah. Dan ini dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Kemudian yang ke-9, kegiatan seni, budaya, sosial, kemasyarakatan. Ini lokasi seni dan sosial budaya yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan untuk di zona merah ditutup sampai dinyatakan aman. Kemudian zona lainnya diizinkan dibuka paling banyak 25% dan kapasitas pengaturan dari pemerintah daerah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan juga dengan catatan bahwa kegiatan hajatan kemasyarakatan, sekali lagi kegiatan hajatan ataupun kemasyarakatan, paling banyak 25% dari kapasitas ruangan dan tidak ada hidangan makan di tempat. Artinya makan ataupun hajat itu juga dibawa pulang. Kemudian kegiatan rapat, seminar, pertemuan dilakukan secara luring dan ini di zona merah dinyatakan ditutup sampai dinyatakan aman. Zona lainnya tentu ini diizinkan paling banyak 25% dari kapasitas. Jadi kegiatan serapat maupun seminar ini juga maksimal 25% dari kapasitas. Kemudian transportasi umum ini dilakukan pengaturan kapasitas dan jam dan operasional oleh pemerintah daerah dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Mungkin itu saja yang ingin kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan Bapak Menteri Kesehatan. Terima kasih. Jadi yang terkait tadi pertanyaan dari Kompas TV, bahwa yang kita lakukan adalah penguatan dari PPKM Mikro yang mengatur berbagai kegiatan, di mana kegiatan itu dilakukan dalam zonasi yang sudah ditentukan. Jadi itu mengatur kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan kedisiplinan masyarakat di 11 sektor. Nah, terkait dengan PPKM Mikro, kita ketahui bahwa ini di level mikro, di RT, RW, desa, tadi disampaikan oleh Panglima TNI dan berbasis kepada pengalaman yang sudah dilakukan di baik itu di Kudus maupun di Bangkalan yang berbasis kepada kecamatan-kecamatan dan terbukti di Bangkalan, di Kudus, di Kepri maupun di Riau itu berhasil menurunkan tingkat aktif. Kemudian terkait dengan zona, kita sudah berulang kali menggunakan istilah zona, dan zona ini berbasis kepada kriteria yang ditetapkan oleh WHO dan ini sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Dan kemudian khusus untuk terkait dengan lokasi ataupun peningkatan daripada DKI, nanti Pak Menkes akan menambahkan, tapi utamanya pemerintah melalui pemerintah pusat itu mendorong tambahan fasilitas baru
antara lain menggunakan Rusunawa Nagrak dan juga menggunakan Rusunawa di Pasar Rumput. Nah, ini disiapkan seluruhnya di bawah koordinasi RSDC daripada Rumah Sakit Kemayoran yang kendalinya dipegang oleh Pangdam. Nah, ini yang tentunya ini akan disiapkan dalam beberapa hari ke depan. Dan kemudian tentu kita terus mendorong dan memonitor terkait dengan tingkat kasus, dan tentu yang terkait dengan mobilitas tadi sudah dijelaskan bahwa perkantoran 75% work from home, kemudian belajar mengajar kembali ke daring, kemudian kegiatan sektor esensial tetap beroperasi, IOM-KI, restoran 25% dan didorong untuk take away dan maksimalnya jam 8. Kemudian juga terkait dengan kegiatan beribadah untuk dilakukan di rumah di masing-masing di zona merah sampai dengan ada perkembangan. Kemudian demikian pula untuk kegiatan-kegiatan di arena publik termasuk di tempat-tempat wisata di zona merah itu ditutup. Nah, oleh karena itu tentu untuk kegiatan-kegiatan tersebut termasuk kegiatan seminar, kegiatan pertemuan itu juga dilakukan maksimal 25% dan di daerah merah adalah dihentikan, ditutup sementara. Oleh karena itu tindak lanjut daripada instruksi Mendagri yang akan diberlakukan mulai besok sampai dengan tanggal 5 nanti, itu perlu ditindaklanjuti oleh Perda dan Perkada. Terkait dengan DKI, kemarin kami sudah rapat koordinasi dengan Pak Gubernur hadir dengan 8 provinsi kabupaten di 8 provinsi yang meningkat, nah seluruhnya Jawa, dan juga ada 4 provinsi lain termasuk Kepri, Kalbar. Nah, ini sudah kami jelaskan dan dirapatkan kemarin, sehingga yang tadi disampaikan terkait dengan apa yang akan dicakup dalam instruksi Mendagri, ini sudah dipahami oleh daerah masing-masing, dan kami juga meminta kepada gubernur di daerah masing-masing untuk menambahkan isolasi di tingkat kecamatan. Jadi tidak seluruhnya diserahkan kepada pusat, tetapi juga ada kegiatan yang dilakukan daerah. Dan tadi disampaikan juga oleh Bu Menteri Keuangan bahwa dana DAU, DBH, dana desa, 8% itu memang diperuntukkan untuk penanganan COVID. Dan sampai saat sekarang dana-dana tersebut sudah ada di daerah, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan implementasi atau penggunaan anggaran ini belum maksimal. Sehingga ini kalau dimaksimalkan, sesuai dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Panglima, bahwa pilar daripada kepala desa, camat, puskesmas, kemudian Babinsa dan Babin Kamtipmas ini bisa dioperasionalisasikan ataupun dibiayakan dari dana-dana tersebut. Kemudian hal lain saya rasa Pak Menkes bisa menambahkan.